Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rizky Mahdiputra, biasa dipanggil Rizky. Dari diri sendiri ada itu di depan perkampungan saya itu ada perumahan, itu ada majelis. Ya sering ini juga sih, majelis itu sering kayak acara itu maulid kan isinya sholawat. Nah diri dengan Ardo dia tertarik lama-lama. Kurang 3 tahun yang lalu SMP, dan sekarang kira SMP kelas 3. Pertama kali semangat, dia ada sudutnya paling susah. Sebenarnya kalau kita niat pengen bisa sih semuanya itu gampang. Masih belajar terus. Kurang lebih 5 bulan sih. Pas sebulan tuh ya minimal udah bisa kayak main bareng sama temen, istilah tanya jawab bisa udah diklopin. Pertemuan juga kalau dalam sebulan itu berapa kali, kalau sering tuh pasti bisa cepet. Pernah itu 3 tahun yang lalu. Acara buat pertama sih kita ada majelis juga di Jombang. Itu majelisnya emang rutinan. Nama saya Yuda Maulana Putra, sering dipanggil Yuda. Waktu itu pas 3 tahun yang lalu pas SMK itu dulu di Masjid Al-Muiz yang di Kitayungan itu dulu ada bapak-bapak yang main hadro. Mungkin dia cuma beberapa orang doang, jadi kayak memanggil kita buat ngajak latihan. Nah dari situ saya terus sama teman-teman yang lain tuh kayak tertarik gitu, termotivasi. Oh ini alat apa, jadi kayak kita bingung, terus jadinya kita ikut main gitu. Pertama sih dari situ pengalamannya. Ya kurang lebih sama kayak Rizky, hampir 5 bulan hafal semuanya. Maksudnya beberapa alat hafal. Kalau untuk hardware sendiri 1 atau 2 bulan itu udah menguasai dari dasar naik semuanya sampai rapi antara temen. Hardware itu untuk tingkatannya ada 4, dasar, ada naik, ada jeda, ada tutup. Untuk pertama kali belajar hardro itu, jadi sebelum kita mulai irama hardronya itu duk atau taknya itu bagus, kita harus ngelatih tangan juga, jadi biar mainnya itu rapi ya, gitu aja sih awalan untuk belajar hardro ya, dasar. Terus lalu naik. Untuk naik itu pukulannya agak cepet, jadi kita ngatur iramanya harus sering berlatih terus. Pas sudah naik terus ada jeda baru tutup. Nah gitu, 3 itu kan jeda. Pas sudah naik, jadi setiap sholawat kan ada cara mengambil nafas. Di situ pas ngambil nafas itu kita jeda ikut sholawat yang dibawakan. Jadi pas sudah langsung main lagi berapa detik. Untuk tutup itu sholawatnya, misalkan sholawat udah mau habis, kita sebelumnya udah tutup duluan, ada pukulan tutupnya. Jadi pas pukulan udah tutup, sholawat udah juga selesai gitu. Beberapa saat. Nah itu pas lagi si vokalnya itu ngambil apa tahu ya, umumnya tuh ada 3 versi, Al-Banjari, Habib Syekh, dan Nurul Mustafa. Alat ya. Alat. Nah kalau untuk alat yang mungkin tadi jelasin Mas, kayak misalnya kayak Nurul Mustafa, terus perbedaannya alat, pukulan, itu antara alat dan pukulan. Pukulan itu bervariasi antara 3 versi itu. Nah kalau untuk alat sendiri Mas, kalau untuk alat yang sekarang kita miliki itu misalnya bisa di ini Mas, bisa ditunjukin kalau bahwa yang kita miliki seperti ini, ini nih versinya Habib Syekh. Berapa alat Mas, bisa tunjukin nggak Mas? Ininya sih 7. Apa aja Mas, bisa jelasin Mas satu-satu? Nama-nama alatnya? Iya. Kalau yang ini, yang 4 ini. Ini ada 4 ya? Iya ada 4. Emang umumnya 4. Ini yang ini kecimpring namanya 4 ya? 4. Terus apa lagi tuh? Tung
namanya tung Oh, tung. atau tam. Tam ya. Tam. Oke. Terus apa lagi tuh? Yang ini darbuka Oke. atau lumbu. Hmm. Kalau Terbuka. yang ini bass pukul Ini untuk versi apa yang ini nih? versi Habib Habib Syekh. Nah, kalau untuk versi apa tadi Nurul Mustafa itu perbedaan antara versi Habib Syekh itu apa tuh? Perbedaannya alat sih. Alat. Alatnya itu besar dan lebih banyak. Lebih banyak. Itu berapa Mas kalau untuk yang Nurul Mustafa itu banyak itu sampai Umumnya Heeh. bisa 20-an sih. Maulid Akbar itu Nurul Mustafa ada ini. Ada majelis Syekh Habib Hasan Jafar Asegaf. Nah, kalau untuk alat yang terakhir tuh Mas tadi yang ketiga tuh namanya Al-Banjari. Al-Banjari itu gimana tuh? Dan versi Al-Banjari biasanya dari alatnya itu lebih simpel dan lebih ini sih, sedikit, Oke. terdiri dari Umumnya sama 4 kecil. sama bass satu, bass ini kulit sama kayak drum, Iya. tapi dia bukan Mika, kan kalau ini Mika. Bass Al-Banjari itu kulit. Oh, kulit ya. Bunyinya juga beda, iramanya juga beda. Nah, dari tiga versi yang tadi disebutkan tadi, terus kayak cara nabuhnya atau mungkin teknik tadi akan ada dasar, ada naik, ada jeda, itu apakah sama atau gimana tuh? Beda. Dari cara pukulnya. Cara pukul. Nah, kalau coba mungkin bisa dicontohin Mas kalau untuk teknik ya teknik pukul ini kalau di sini ini apa teknik apanya sekarang nih? Kalau yang kita Ya, pelajari iya di nih. sini Heeh. sama Mas Yuda ini, Heeh. teknik pukulnya itu Al-Banjari. Al-Banjari. Oke. Coba perbedaan ketukan Al-Banjari sama nanti mungkin Nur Mustafa dan Al-Habib Syekh. Pegangan doang. Di pegangan coba. Nah, ini kalau ini Kalau Al-Banjari itu Al-Banjari coba. pegangannya pas dung ditutup, Hmm. dung dibuka. Kalau tak ditutup dan empat jari ini melebar, Oke. dikembangkan sedikit keluar dari permukaan hadroh. Itu Al-Banjari nih ya. Al-Banjari. Tak. Jadi dia tuh lebih kebulat suaranya. Hmm. Dung taknya dapat. Ini Al-Banjari ya. Al-Banjari. Nah, kalau Nurul Mustafa Mas, ketukan Mustafa gimana? Nurul Mustafa pegang kayak biasanya aja. Hah? Dungnya, tangnya tuh. Jadi bunyinya tang, bukan tek. Kalau Al-Banjari kan Ah, tang. ini Nurul Mustafa nih ya. Iya betul. Oke. Tang. Nah, Habib Syekh gimana Habib Syekh? Habib Syekh sama kayak Sama. sama Al-Banjari. Sama Al-Banjari. Nah, aku mau tanya nih motivasinya Mas mau ngajar ini buat adik-adik yatim dari Yayasan Ikhlas Ulama Lumat itu pertama apa tuh? Mungkin boleh jadi Mas ini dulu nih. Pertamanya sih karena kita kan cinta sholawat. Iya. Jadi biar sholawatnya itu makin berasa di hati, makanya main musiknya jadi perlu berlatih yang rapi gitu. Oke. Mungkin itu aja sih, biar sama-sama saling bersalawat, saling cinta sama Nabi. Jadi kayak kita mengajar diri sendiri. Sendiri-sendiri ya. Kayak kok anak-anak yang kita ajar itu cepet nangkep, sedangkan kita kok nggak sama kayak mereka. Jadi kita termotivasi dari diri sendiri sama orang yang kita ajarin. Ini Mas Rizky gimana? Motivasi lebih ke ini sih, biar ini kan hadroh ini masuknya ke apa ya, biar sejarah kita tuh di Indonesia, khususnya di Indonesia, biar nggak ini aja, nggak hilang tuh. Motivasinya itu terutama, dan biar tumbuhnya regenerasi. Pesannya sesuai dari diri adik-adiknya itu aja sih. Kalau emang cinta sama Nabi dan mau berselawat, itu juga bisa tertumbuhnya dari situ. Antara dia kan, kalau anak-anak sekarang pada mainnya paling game FF, main game online. Dia kalau dia dari adik-adiknya itu sendiri bisa Melawan dia rasa main gamenya Oh. dengan cara itu ya, salah satunya ini Hadroh iya, ya. dengan hadroh. Mungkin harus
kasih tahu dulu mungkin. Iya. Ya seperti kayak tadi alat-alatnya gitu, baru nanti biar dia terbuka sendiri pikirannya. Oh, alat-alatnya kayaknya enak nih buat dimainin. Nah, jadi mereka jadi semangat, jadi ya berlatih terus lah itulah intinya. Siap. Terima kasih banyak ya, Mas Rizky.